Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Dogomojo 2, Bapak Ahmad Anwar Faum. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Dogomojo 2. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua bisa diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SD kita, yaitu Bapak Muhammad Tosin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat bimbingan dan tuntunannya kita bisa menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Ketiga kalinya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga penyampaian materi dari calon guru penggerak, keempat penutup dan doa. Untuk acara pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga acara yang akan dilaksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Dogomojo 2, yang berbahagia pada pagi hari ini Pak Tosim selaku CGP calon guru penggerak, Mukadimah ikut yang di depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Tosim pada siang hari ini akan mengulas tuntas tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Tosim, sehingga nanti ilmu ini nanti sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentu apa yang akan disajikan oleh Pak Tosim ini memang hari-hari merupakan sajian makanan kita di lembaga. Jadi budaya positif itu merupakan sajian dan makanan sehari-hari di sebuah lembaga. Kemudian kalau dijabarkan, budaya positif itu banyak sekali. Jadi budaya positif itu banyak sekali. Kalau dijabarkan, kalau diambil poin per poin yang menyangkut mengenai masalah budaya positif di sekolah. Kenapa budaya positif di sekolah ini perlu digali dan ditumbuh kembangkan? Karena di sekolah merupakan pembentukan karakter anak, utamanya di lembaga SD. Jadi lembaga SD ini merupakan pondasi kedua daripada berhasilnya dunia pendidikan di Indonesia setelah dari TK kemudian SD. Ini pondasi betul-betul harus ditanamkan menjadi kuat, sehingga kedepannya bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang betul-betul bermartabat. Seperti itu Pak Tosim. Kemudian kalau digali secara mendalam dari poin per poin, ini banyak sekali, mulai dari tentang kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Contoh
Satu, budaya bersih. Budaya bersih itu kalau diterapkan dan dijabarkan secara utuh, pasti nanti akan berhasil kalau dilaksanakan di sekolah. Budaya bersih bisa berhasil di sekolah tentu tidak lepas dari seluruh dewan guru yang ada di sekolah. Kalau yang lain melaksanakan kemudian yang lain tidak, tentu itu tidak ada kekompakan untuk membuat budaya bersih. Jadi hal-hal yang sudah dicanangkan contoh budaya bersih ini harus disosialisasikan dari guru kelas 1 sampai kelas 6, ditambah guru olahraga, ditambah guru agama, madin mulok, semuanya mencanangkan budaya bersih. Kalau dipilah-pilah lagi bagaimana budaya bersih itu? Satu, biasakan membuang sampah di tempat sampah. Contohnya seperti itu. Kalau di kamar mandi seperti apa? Nanti juga akan disampaikan kepada seluruh dewan guru, kepada seluruh siswa. Hingga apa? Hingga sekolah kita ini begitu pagi tampak bersih, pulang pun tampak bersih, tidak ada yang berserakan. Nah, ini tugasnya Pak Tosim nanti untuk bagaimana di calon guru penggerak ini budaya positif dilaksanakan di sebuah sekolah. Hal-hal yang lain masih banyak, budaya tertib. Nah, ini juga kalau dipilah-pilah tentu tidak bisa menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam, beberapa jam. Jadi budaya bersih meliputi berapa, budaya tertib meliputi berapa, budaya kerukunan meliputi berapa. Kalau diterapkan semuanya dan dilaksanakan semuanya, pasti sekolahan sini itu luar biasa hasilnya. Jadi ini tugas Pak Tosim, Bu Anita, Bapak Ibu yang lain, bagaimana sebagai guru penggerak untuk bisa mengoptimalkan apa yang menjadi program dari Pak Tosim. Jangan hanya sebagai slogan. Kalau slogan itu kan tulisan, tapi begitu tulisan disampaikan tidak ada tindak lanjut, itu namanya programnya mandul. Ngerti nggih Pak sebagai. Jadi program ini nanti akan dibedah apa saja budaya positif di sekolah, meliputi tadi tentang kebersihan, tentang ketertiban, tentang kerukunan, banyak tentang kerjasama antara guru dengan murid, antara guru dengan wali murid. Kalau betul-betul itu digerakkan, kalau betul-betul itu dikupas tuntas, pasti akan berhasil. Sekolah kita itu nggak melenceng belas, kenceng ke garisan. Ya seperti itu Pak Tosim ya. Jadi ini nanti Pak Tosim akan menerangkan, tidak tahu nanti apa yang diprioritaskan di budaya positif. Harapan saya Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SDN Tugumojo 2, harapan saya jangan lelah-lelah untuk membentuk karakter anak. Jangan sampai jemu untuk membentuk karakter anak. Karena itu tugas mulia dari guru adalah mengarahkan hal yang tidak benar menjadi benar, yang sudah benar menjadi lebih benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nanti saya akan jadi peserta, Ibu, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Tosim. Kemudian saya juga akan mau nanti bertanya jawab untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke MC. Terima kasih saya aturkan atas sambutan dari Pak Anwar. Yang dapat saya garis bawahi, apapun program positif dari Pak Tosim, insya Allah akan selalu didukung oleh kami semua yang ada di sekolah. Ngaten nggih Pak nggih. Agenda berikutnya adalah penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan 9 mengenai penerapan budaya positif di sekolah.
Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 9 dari SDN Doboh Mojo 2 bersama dengan saya Muhammad Tausin. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang saya ambil di sini adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk capaian pembelajaran, saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian saya ambilkan contoh di sini ada pertanyaan pemantik. Oke. Jadi misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau sistem setorafalan dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini dari ketiga pertanyaan pemantik ini nanti kita harapkan anak-anak itu dapat hal positifnya itu dapat bertambah sehingga hal yang negatif nanti bisa berkurang. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian materi penggabasan dari saya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di situ saya gambarkan mengenai ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian di situ ada stimulus respon, kemudian nanti akan terikat dengan teori kontrol atau pilihan. Misalkan kita ambilkan contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian apa makna dari disiplin itu? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi di situ disebutkan dari bahasa Latin. Memang kita harus selalu dan selalu untuk belajar. Kemudian selanjutnya
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif bisa kita terapkan di dalam 3 hal. Yang pertama, dalam budaya kita. Jadi makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti disebutkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Di sini saya ambilkan contoh-contoh disiplin positif di kelas ini. Jadi misalkan yang pertama, kegiatan anak-anak piket kelas atau menyapu. Kemudian ada lagi di dalam kelas kita disiapkan dulu, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sebelum masuk kelas kita siapkan dulu di luar kelas atau di halaman kelas biar anak-anak itu disiplin, kita biar rapi. Jadi setelah atau sebelum kita masuk kelas, kita usahakan atau kita terapkan budaya untuk disiapkan dulu. Kemudian ada juga bermain atau berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya sehingga bisa menciptakan suatu kerukunan atau disiplin positif. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia di situ ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang atau lembaga. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Untuk yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa saya ketika saya melakukannya. Nah, di situ ada 3 macam teori motivasi eksternal dan internal. Kemudian dari istilah dari Ki Hajar Dewantara itu, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya bebas dari perintah, tetapi
juga mampu untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi kita tidak mungkin diperintah orang terus, jadi kita harus bisa untuk mengatur dirinya sendiri supaya mampu menghadapi tantangan yang ada. Kemudian di sini misalkan dihukum oleh penghargaan. Kita ambilkan contoh. Misalnya untuk yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di situ bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kemudian dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tadi, misalnya ini tadi ada 5. Kedua, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kemudian bentuk-bentuk program kebajikan, apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Keempat, beri pengakuan secara konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada proses. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalkan yang hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya seperti misalnya kita berikan contoh kasus-kasus kita sehari-hari di dalam kelas, misalnya anak kelas 4 atau kelas yang lain, biasanya kita memberi hukuman kan biasanya itu sering menyakitkan ya. Jadi anak-anak itu akan merasa tersakiti biasanya. Kemudian konsekuensinya sesuatu itu tadi pasti akan terjadi. Sering kita menegur atau melerai anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu membuat anak sakit, misalkan fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak memberikan atau membenci kedisiplinan, maka anak akan menghargai disiplin. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai, maka konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini ada 3 macam perbedaannya tadi. Misalkan saya berikan contoh kasus anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu semua di kelasnya sering ya, atau ada yang tidak mengerjakan PR? Ya, ada. Di sini saya berikan contoh kasus tadi, kemudian kita hubungkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Misalkan anak-anak itu yang terlambat tadi atau tidak mengerjakan PR, kita berikan hukuman hormat ke bendera selama 10 menit. Kemudian konsekuensinya itu apa? Nah, kita bisa memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di ruang kepala sekolah. Biasanya seperti itu apa tidak, Bapak Ibu? Ada ya seperti itu, kita arahkan untuk ke ruang kepala sekolah, atau kita sendirikan di dalam kelas, kemudian kita pojokkan. Benar apa betul? Enggak? Oh ya. Berarti kita usahakan untuk, atau kita arahkan mengerjakannya itu di ruang tersendiri, misalkan di ruang kepala sekolah. Kemudian restitusi.
yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalkan anak yang tadi kita tanya atau kita masuk memberikan atau kita minta pendapatnya, kenapa kok dia sering tidak mengerjakan PR? Nah, kita harus ingat bahwa keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas harus kita terapkan. Jadi anak-anak itu sejoganya atau diusahakan mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya, sehingga dia tidak bisa atau tidak akan melanggarnya lagi. Kemudian yang kedua, yaitu guru marah dan murid menjadi takut. Kira-kira pernah marah napa mboten Bapak Ibu di kelas? Sering ya? Saya juga pernah. Setiap hari. Wah. Ya, di situ hukumannya tadi misalnya guru marah karena yaitu tadi misalnya tidak mengerjakan PR atau rame sendiri, maka kita sebagai guru harus tegas dan siswa harus menghormati peraturannya tadi. Jadi kita tegur atau kita panggil, kemudian kita beri penjelasan. Kemudian restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi intinya si anak tersebut harus bisa menghormati dirinya, kemudian juga gurunya tadi. Dari keterangan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah kita memberikan hukuman, kemudian kita memberikan pengarahan, intinya nanti kita harapkan anak-anak itu bisa tumbuh karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Kenapa? Sehingga anak nanti bisa belajarnya akan semakin meningkat. Kemudian budaya positifnya juga akan bertambah. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tadi. Jadi kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi terakhir kita juga harus memberikan solusi kepada anak tadi. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Misalkan hukuman biasanya itu sering menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Mungkin ini yang kita alami setiap hari mungkin ya Bapak Ibu. Jadi semua kita mengalami dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga kita bisa imbangkan dengan penghargaan. Misalnya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian murid menyembuhkan kesalahan dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini ada contoh tentang keyakinan kelas tadi. Dari situ anak-anak bisa untuk belajar, kemudian berkolaborasi dengan temannya, terus kemudian bisa berinteraksi. Di sini ada misalkan anak-anak menempelkan misalnya keyakinan kelas apa yang dia inginkan. Misalnya kita di kelas membuat keyakinan kelas, misalkan kita berikan contoh kalau di dalam kelas tidak boleh ramai dan lain-lain. Di situ ada contoh-contohnya. Nah, dari hasil tadi kita dapat menyimpulkan
keyakinan kelas yang kita buat. Di situ ada 10. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin yang pertama ini biasanya sering membuang sampah tapi mungkin di tempatnya, tapi jatuhnya di sebelahnya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol atau memberi arahan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kerukunan dengan teman, tidak boleh saling bermusuhan, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal, meminta maaf saat berbuat kesalahan, berkata sopan kepada orang lain, datang ke sekolah tepat waktu, membiasakan 3 kata ajaib. Misalkan di sini maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian yang ke-8 yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Ke-9 menjaga ketertiban di dalam kelas. Kemudian yang nomor 10 berbaris dahulu sebelum masuk kelas. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang dihasilkan dari anak-anak tadi, sehingga muncullah 10 poin ini. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Itu seperti tadi, yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi diusahakan kalau membentuk keyakinan kelas harus positif. Kemudian yang kedua, semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, sebelum itu tadi, nah ini sudah, ini termasuk yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Misalkan